tahun 2020 tahun 2012 itu saya memulai bisnis online saya itu waktu itu dalam bidang dropship ya. Jadi kurang lebih ya 10 tahunan yang lalu lah saya memulai bisnis online ya dalam bidang dropship. Lalu kemudian affiliate marketing ya. Uh, Lalu di tahun 2014 itu saya full time ya berbisnis online. Jadi saya resign dari kantor. Terus saya sejak tahun 2014 itu saya full time berbisnis online sampai sekarang ya gitu ya. Jadi secara full time sudah kurang lebih 7 tahunan ini ya. Seperti itu. Jadi itu latar belakang saya ya. Oke, sebentar. Nah, ini beberapa bisnis online saya ya, beberapa bisnis online yang saya jalankan ya. Jadi saya ada andreasagung.com dan kursus stripbisnisonline.com itu saya bergerak di bidang pelatihan dan edukasi tentang digital marketing ya. Lalu ada indonesiastripdigital.com itu saya menjual produk-produk digital ya seperti software, e-book, tutorial seperti itu ya. Lalu di produk stripsinergi.com itu saya menjual suplemen kesehatan begitu. Jadi ini adalah beberapa bisnis online yang saya jalankan ya. Jadi sebagai seorang full timer digital marketer ya. Jadi secara full time saya jalankan sejak tahun 2012 gitu. Mulainya ya secara full time-nya sejak tahun 2014 saya resign dari kantor ya. Dan secara full time saya menjalankan bisnis online sampai sekarang begitu ya. Nah, saya memiliki banyak prestasi ya dalam bidang digital marketing ya. Salah satunya ini saat saya menjadi juara 1 affiliate marketing ya di antara lebih dari 5.000 orang lainnya ya di salah satu komunitas bisnis terfavorit di Indonesia. Jadi saya kemudian mendapatkan plakat penghargaan begitu ya. Jadi affiliate marketing itu apa? Affiliate itu bahasa Indonesianya afiliasi ya. Jadi kurang lebih sebenarnya mirip-mirip dropship ya. Jadi affiliate itu kita jadi perantara begitu ya. Jadi kita menjualkan kembali gitu ya produknya orang lain begitu. Produknya perusahaan, produknya pihak lain gitu. Kita jualkan kembali. Seperti itu sih ya mirip-mirip dropship ya. Jadi sebagai perantara begitu kita jualkan kembali. Nah, kemudian si vendor ini menyelenggarakan kayak semacam kontes penjualan, kayak gitulah ya. Nah, saya yang menjadi top penjualan yang paling banyak begitu ya. Seperti itu ya. Oke, tentang lebih detail tentang affiliate marketing mungkin nanti di next kesempatan Anda bisa belajar khusus soal affiliate marketing ya kalau Anda tertarik ya. Oke, seperti itu. Nah, saya juga seorang penulis buku ya, puji Tuhan bukunya bestseller ya. Jadi bukunya berjudul The Fundamental of Digital Marketing ya. Ini buku ini tersedia di Gramedia seluruh Indonesia ya, dan juga Anda juga bisa membelinya secara online di gramedia.com ya. Nanti buku fisiknya akan dikirim sampai ke rumah Anda, begitu. Jadi di buku ini bukunya kurang lebih setebal 232 halaman. Di buku ini saya menjelaskan banyak hal tentang digital marketing ya. Dari mulai website, landing page ya, termasuk saya jelasin juga soal affiliate marketing ya, soal dropship. Lalu saya jelasin juga tentang SEO, pasti ada itu ya SEO ya, seperti yang akan kita bahas hari ini ya. Saya juga jelasin soal SEO di buku ini, terus saya jelasin soal email marketing ya dan list building. Terus saya jelasin juga soal ads ya atau iklan digital di sosial media begitu ya. Dan sekaligus saya jelasin juga soal cyber security sih sedikit ya di buku ini begitu. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk belajar lebih lengkap tentang digital marketing, Anda bisa dapatkan buku ini ya. Oke. Nah, ini ya bukunya bestseller ya di Gramedia ya, buku bestseller The Fundamental of Digital Marketing. Jadi silakan bisa Anda dapatkan ya untuk Anda bisa mendapatkan insight-insight yang lebih banyak, ilmu-ilmu yang lebih lengkap gitu ya tentang digital marketing seperti itu ya. Oke.
Oke, itu tadi ya singkat perkenalan singkat ya tentang saya. Nah, sekarang saya akan jelasin tentang materinya ya, tentang SEO-nya. Namun sebelum saya jelasin tentang SEO, SEO itu sendiri adalah bagian dari digital marketing ya. SEO itu sendiri adalah bagian dari digital marketing. Maka saya akan jelasin singkat dulu tentang digital marketingnya ya. Jadi digital marketing itu sendiri artinya adalah sebuah strategi untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita jual itu secara virtual ya. Jadi melalui media digital atau online ya, atau secara online gitu ya, melalui internet. Itulah pengertian dari digital marketing. Nah, kemudian mengapa kita menjalankan digital marketing? Tujuannya itu ya, intinya adalah untuk mendapatkan traffic berkualitas ke dalam bisnis kita begitu ya. Jadi untuk mendapatkan traffic, untuk cari traffic begitu ya. Nah, para praktisinya itu biasa disebut sebagai digital marketer ya, seperti saya ini ya, atau internet marketer atau online marketer begitu. Nah, traffic itu sendiri, traffic itu artinya adalah lalu lintas kunjungan ya, atau gampangnya traffic itu artinya adalah pengunjung gitu. Jadi ketika kita berbisnis, tentu saja tujuan kita adalah mencari pengunjung ya ke toko kita ya. Misalnya kita punya toko gitu kan, tentu saja tujuan kita adalah membuat rame toko kita itu gitu ya, biar banyak pengunjungnya gitu ya, seperti itu. Karena kalau toko kita itu sepi ya, itu namanya bukan toko ya, mungkin itu kuburan ya kalau sepi ya. Jadi kalau kita punya toko ya kita harus berusaha supaya toko kita itu rame gitu. Dengan demikian apa yang kita jual bisa laku terjual, seperti itu ya. Nah, namun dalam dunia digital kita mencari traffic itu bukan semata traffic gitu ya, namun juga mesti traffic yang berkualitas begitu ya. Apa itu traffic yang berkualitas? Traffic yang berkualitas itu adalah traffic yang tertarget gitu. Apa itu traffic yang tertarget? Itu traffic yang sesuai dengan target marketnya, atau gampangnya adalah tepat sasaran. Contohnya, misalnya Anda berjualan gitar gitu ya, misalnya ya. Tentu saja target market Anda adalah orang-orang yang suka gitar kan gitu ya. Orang-orang yang suka gitar atau orang-orang yang punya kebutuhan terhadap gitar kan gitu. Jadi ketika Anda menjual gitar dan Anda bisa mendatangkan traffic yang sesuai dengan target market Anda, maka jualan Anda itu bisa laku kan, seperti itu ya. Tapi kalau Anda buka toko gitar kemudian Anda datangkan orang-orang yang suka motor misalnya gitu ya, ya sampai kapanpun dia nggak akan tertarik untuk beli gitar gitu ya. Kecil kemungkinannya gitu ya dia akan membeli gitar Anda, seperti itu. Jadi itu pentingnya ya, kita mencari traffic itu yang tepat sasaran, yang sesuai dengan target market kita begitu. Dan makna pemasaran itu sendiri kan juga ini ya, intinya kita adalah mempertemukan ya antara produk yang kita jual dengan target marketnya, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Oke. Nah, saya akan mulai jelaskan tentang SEO-nya ya. SEO ini singkatan dari Search Engine Optimization ya. SEO ini bisa dibilang merupakan traffic source yang paling utama sebetulnya ya dalam dunia digital marketing. Anda akan tahu kenapa ya setelah saya membuka slide berikutnya nanti ya. Jadi intinya SEO ini adalah ya artinya ya cara untuk membuat website kita itu berada di halaman 1 Google ya. Seperti itu ya intinya SEO ini ya. Cara untuk membuat website kita itu bisa berada di halaman 1 Google. Oke. Nah, ini dia ya. Mengapa SEO ya? Mengapa SEO? Kenapa kita harus melakukan SEO ya? Supaya bisnis atau website kita itu mudah ditemukan oleh calon pembeli gitu ya. Apalagi lebih dari 90% pencarian orang-orang di internet itu kan via Google ya, tinggal googling gitu. Anda sekarang nih kalau mau cari apa-apa gitu kan, Anda tinggal googling aja kan, begitu ya. Jadi kalau Anda berbisnis gitu ya, dan website Anda itu bisa hadir di halaman 1 Google, itu adalah sebuah keuntungan yang sangat bagus bagi bisnis Anda gitu. Bisnis Anda akan menjadi lebih mudah ditemukan gitu oleh calon pembeli.
Seperti itu ya. Nah, lalu yang kedua ya, kalau Anda mengoptimasi website Anda dengan SEO, Anda juga jadi nggak perlu repot-repot untuk mencari target market Anda, gitu ya. Justru mereka lah yang akan datang dengan sendirinya, karena mereka lah yang melakukan pencarian, gitu ya. Jadi ini adalah keuntungan SEO. Jadi Anda nggak perlu nih repot-repot cari target market saya di mana ya, target market saya siapa ya, nggak perlu. Tapi Anda justru akan kedatangan mereka dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena mereka kan yang melakukan pencarian di Google, begitu ya. Seperti itu. Contoh, misalnya Anda berjualan obat diet, misalnya ini contoh aja ya. Misalnya Anda berjualan obat diet gitu. Lalu kemudian Anda membuat website tentang diet kan, bertopik tentang diet begitu. Nah, kemudian Anda nggak usah repot-repot cari target market saya siapa ya, orang-orang yang mau kurus siapa ya, kan gitu ya. Anda nggak perlu repot-repot mencari, namun mereka lah yang mencari Anda gitu. Mereka yang searching di Google gitu kan, obat diet seperti itu atau suplemen diet. Akhirnya mereka menemukan website Anda, mereka masuk ke website Anda. Jadinya dengan sendirinya Anda kedatangan target market Anda, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian dengan SEO juga ya, Anda itu jadi bisa memiliki aset digital ya, website ya. Anda jadi bisa memiliki suatu aset digital, website Anda itu ya bisa menjadi suatu aset digital yang bisa didatangi terus-menerus oleh calon pembeli dengan sendirinya gitu. Secara otomatis saja seperti itu ya. Jadi itu beberapa sebab mengapa Anda harus melakukan SEO seperti itu ya. Nah, seperti yang tadi saya singgung ya, SEO itu sebenarnya adalah traffic source atau sumber traffic, sumber datangnya konsumen yang paling utama ya dalam digital marketing ya. Mengapa? Ada beberapa alasannya ya. SEO bersama dengan email marketing ya, bersama dengan email marketing itu adalah termasuk traffic source yang paling awal ya. Paling awal sudah ada, jadi sejak dulu ya, sejak masa awal era internet ya, sejak internet itu ada ya, sampai kini masih dipakai ya, dan hingga seterusnya begitu ya. Jadi SEO bersama dengan email marketing ya, itu sebetulnya adalah traffic source yang abadi gitu, yang akan selalu dipakai dan diandalkan gitu ya. Kalau Anda misalnya main sosial media ya, sosial media itu sebetulnya tidak abadi ya. Sosial media kan berganti-ganti ya. Tren-tren publisitasnya juga berbeda-beda ya. Dulu eranya Twitter, lalu kemudian berganti ke eranya Facebook, sekarang eranya Instagram, kemudian sekarang eranya TikTok, seperti itu ya, berganti-ganti tren popularitasnya begitu. Dan sosial media juga bertumbangan gitu ya, bertumbangan silih berganti gitu. Dulu ada Friendster, ada Pet, ada MySpace dan lain-lain, tapi bertumbangan, kemudian berganti sosial media seperti sekarang. Tetapi juga kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya seperti itu. Namun yang di digital marketing, di internet marketing yang akan terus abadi adalah SEO ini ya, website ya, web marketing ya, SEO dan email marketing yang memang dari dulu sudah digunakan hingga saat ini dan hingga seterusnya nanti seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini beberapa contoh dari web saya sendiri ya. Jadi saya tuh punya website, beberapa website itu saya optimasi SEO itu bertahan lebih dari 7 tahun ya di ranking 1 Google. Anda bisa coba sendiri nanti ya. Atau sekarang silakan aja kalau mau coba ya. Website saya itu bisa bertahan lebih dari 7 tahun di ranking 1 Google. Itu gimana caranya ya? Akan saya kasih tahu ya setelah ini ya. Contoh ya, misalnya Anda ketik pembicara digital marketing di Google gitu ya. Itu pasti Anda akan menemukan website saya ya, andreasagung.com di ranking 1 Google, di halaman 1 Google ya. Oke, bahkan di halaman 1 Google itu saya bisa lebih dari satu ya. Bisa tampil lebih dari satu web saya maupun YouTube saya ya. Seperti itu. Jadi saya udah bertahan lama gitu ya, bertahan lama. Web saya itu beberapa web saya udah bertahan lama di halaman 1 Google ya. Nah, itu gimana caranya itu setelah ini ya akan saya share. Yang jelas
karena saya sudah bertahan lama di ranking 1 Google ya, web-web saya itu mendatangkan saya pembeli-pembeli, klien-klien secara otomatis saja gitu ya. Karena web saya udah nangkring di paling atas nih. Jadi klien-klien datang dengan sendirinya gitu. Pembeli-pembeli datang dengan sendirinya karena kan mereka yang melakukan pencarian. Jadi saya nggak usah ngiklan gitu ya. Saya nggak usah beriklan sama sekali. Mereka lah yang datang dengan sendirinya gitu. Karena kan mereka yang melakukan pencarian kan, entah siapapun mereka, dimanapun mereka, kapanpun gitu ya. Pokoknya orang-orang tinggal googling aja kan, zaman sekarang kan, tinggal pakai smartphone-nya aja, tinggal googling. Nah, makanya kalau Anda punya website dan website Anda ada di pencarian teratas di berbagai kata kunci ya, itu Anda enak banget, Anda kedatangan pembeli dengan sendirinya gitu. Itulah yang terjadi pada saya selama beberapa tahun ini ya, seperti itu ya. Lalu kemudian misalnya Anda ketik kata kunci penting ini ya, kursus bisnis online gitu di Google ya, pasti website saya juga yang ada di halaman paling atas ya, di ranking 1 ya. Oke, ini salah satu website saya juga, kursus-bisnisonline.com ya. Seperti itu. Lalu di berbagai kata kunci penting ya, pembicara digital marketing, kursus bisnis online terbaik ya, trainer bisnis online, mentor SEO ya, mentor FB Ads, Anda searching aja deh ya, pasti ketemunya web-web saya ya, andreasagung.com ya, begitu. Jadi itulah yang selama bertahun-tahun ini saya sebagai seorang digital marketer kedatangan klien, kedatangan pembeli dengan sendirinya ya dari web saya yang udah nangkring di halaman 1 Google, begitu. Begitu ya enaknya SEO ya, begitu ya. Oke. Oke, ini jadi salah satu contoh ya, beberapa contoh dari web saya sendiri ya. Nah, ini saya ada tutorial digital marketing gratis ya, dan bisa join grup Telegram ya hingga seumur hidup. Anda bisa kunjungi ini ya, bit.ly/andre4511 ya. Silakan Anda bisa kunjungi ini ya. Nanti aja ya, gampang ya. Ini materi bisa di-copy ya, silakan bisa disebarluaskan materi ini. Silakan Anda nanti minta aja ke panitia ya. Materi ini silakan bisa Anda bawa pulang, Anda copy boleh ya. Oke, silakan Anda minta aja ke panitia nanti materinya ini ya. Oke. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kan caranya supaya Anda kalau punya web ya, bisa seperti saya tadi bisa bertahan lama di ranking 1 Google gitu kan. Sekarang caranya gimana gitu melakukan SEO-nya gitu ya. Jadi gini, oke saya akan jelaskan ya. Jadi yang utama ya, Anda itu buat artikel ya, yang asli dan berkualitas di dalam website Anda. Ini yang utama ya, bagaimana cara jalanin SEO, dan bahkan bisa bertahan lama seperti saya ya websitenya ya. Anda bikin artikel-artikel yang asli dan berkualitas di dalam website Anda ya. Minimal per artikel itu 500 sampai 1000 kata ya, oke. Dan nggak boleh copas ya, nggak boleh copy paste punya orang lain gitu. Anda bikin sendiri artikel-artikel itu pakai kalimat Anda sendiri begitu ya. Maksudnya, jadi jangan copas yang udah ada di Google, jangan Anda copas, Anda posting lagi di web Anda, enggak begitu, nggak boleh ya. Kalau Anda copas, itu nanti yang terjadi bukannya Anda naik ke ranking 1 Google, malah nanti Anda bisa ditendang dari Google ya, bisa de-index, bisa kena penalti malah nanti webnya ya, malah nggak bisa terindeks nanti ya. Oke. Jadi jangan copas itu adalah pelanggaran paling fatal dalam SEO ya. Jadi tidak boleh duplikat konten, itu tidak boleh ya. Oke, jadi Anda bikin artikel yang asli buatan Anda sendiri, berkualitas, jadi bermanfaat gitu, bisa dibaca sama orang gitu ya, bermanfaat ya. Minimal 500 sampai 1000 kata. Tulisan asli, gambar dan foto harus asli gitu ya. Jadi foto-foto di dalam artikel Anda, di dalam website Anda itu adalah asli semua, hasil jepretan kamera Anda sendiri gitu ya. Atau gambar asli. Jadi misalnya Anda bikin di Canva gitu ya, suatu gambar desain Anda bikin di Canva atau Anda bikin di Photoshop gitu ya. Lalu baru itu diposting di website Anda gitu.
Intinya buatlah konten-konten, artikel-artikel yang asli di website Anda begitu dan berkualitas ya. Bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa dibaca sama orang lain gitu ya. Seperti itu. Inilah yang bikin website Anda nanti bisa bertahan lama ya di ranking 1 Google, karena itulah yang terjadi pada saya, itulah yang saya alami gitu ya. Jadi saya menjelaskan apa yang sudah saya lakukan seperti itu ya. Jadi original konten dan quality konten adalah faktor utama dalam SEO ya. Apalagi ya itu tadi ya, kalau Anda ingin web Anda itu bertahan lama di ranking 1 Google. Seperti itu ya. Jadi ini ya faktor utama dalam SEO ya, Anda bikin artikel-artikel yang asli dan berkualitas di dalam web Anda seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, setelah Anda bikin artikel-artikel yang asli dan berkualitas, Anda tuh punya konsistensi gitu ya. Anda punya konsistensi untuk memposting artikel-artikel tersebut gitu ya. Jadi gini, ketika web Anda itu selalu di-maintain ya, dirawat ya dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, maka web Anda itu akan dipandang bagus nih oleh si Google gitu ya. Web Anda itu akan dipandang bagus oleh mesin pencari gitu ya. Nah, kalau udah dipandang bagus, tentu saja web Anda akan dinaikkan begitu ya. Jadi begitu ya polanya ya. Anda sering update dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas secara konsisten ya. Setiap hari paling nggak Anda posting satu artikel lah ya, setiap harinya gitu. Nah, kalau website Anda itu sudah dipandang bagus, tentu saja akan dinaikkan oleh si mesin pencari seperti itu. Dan bukan sekedar dinaikkan ya, tetapi juga bahkan direkomendasikan gitu oleh untuk para pencarinya gitu ya. Contohnya gini, misalnya Anda punya web berniche ya atau bertema kesehatan misalnya ya, ini contoh saja. Misalnya Anda punya web bertema atau niche-nya adalah tentang kesehatan. Kemudian Anda secara rutin tuh mengisi website tersebut dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, tentu saja tentang kesehatan kan. Jadi Anda isi artikel-artikel, misalnya artikel tentang diabetes misalnya ya, contoh, tentang hipertensi misalnya ya, contoh, tentang cara untuk melangsingkan badan misalnya ya, tentang cara untuk mengecilkan perut gitu misalnya ya, tentang cara diet yang benar seperti itulah, tentang kesehatan lah ya, tentang COVID ya, Anda isi web Anda tentang informasi tentang artikel-artikel yang berkualitas asli ya, buatan tulisan tangan Anda sendiri, tulisan Anda sendiri ya, tentang COVID misalnya. Nah, web Anda itu yang bertema kesehatan itu akan dipandang bagus oleh Google gitu ya, karena secara konsisten diisi dengan artikel-artikel bertopik kesehatan seperti itu. Ketika sudah dipandang bagus, kemudian dinaikkan ke ranking satunya, bahkan bukan sekedar dinaikkan, direkomendasikan untuk para pencari yang mencari topik kesehatan, begitu. Jadi ketika ada yang mencari topik tentang diabetes misalnya, si Google akan kasihnya website Anda gitu, yang sudah menulis dengan bagus tentang diabetes gitu. Ketika ada yang mencari tentang cara menurunkan berat badan gitu misalnya, si Google akan merekomendasikan website Anda gitu. Karena ini nih yang bikin konten bagus nih tentang cara menurunkan berat badan. Seperti itu. Jadi yang terjadi kalau Anda rutin mengisi website Anda dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, bahkan website Anda itu akan direkomendasikan oleh si Google kepada para pencarinya. Begitu. Itulah yang terjadi. Dan itulah yang terjadi pada saya. Mengapa kok setiap ada orang yang cari soal kursus bisnis online, soal trainer, kenapa kok website saya terus yang direkomendasikan begitu ya. Jadi ini jawabannya ya, seperti ini ya. Karena webnya itu rajin Anda maintain begitu ya, dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas seperti itu. Gambarnya juga harus asli, jangan Anda tinggal nyomot gambar lagi dari Google, jangan ya, tapi melainkan gambar asli, hasil jepretan kamera Anda sendiri, atau Anda desain sendiri di Canva atau di Photoshop seperti itu ya. Jadi ini intisarinya itu ini ya, intisarinya SEO itu ini seperti itu. Oke, nah sekarang pertanyaannya kan artikel apa gitu yang harus Anda buat kan gitu ya, artikel apa yang harus Anda buat. Tadi saya udah singgung, tentu saja yang sesuai dengan niche Anda gitu ya.
misalnya website Anda tentang kesehatan, ya Anda bikin artikel-artikel tentang kesehatan seperti itu ya. Jadi semakin ter-niche semakin bagus ya. Jadi sesuai dengan niche Anda aja gitu. Nah, untuk bisa tahu lebih dalam artikel-artikel apa dalam niche tersebut yang harus dibuat gitu ya. Ini Anda harus melakukan yang namanya keyword research ya, atau riset kata kunci gitu ya. Supaya kita tuh bisa tahu apa sih sebetulnya yang dicari orang di Google gitu ya, berkaitan dengan bisnis Anda gitu. Apa yang dicari orang di Google berkaitan dengan bisnis Anda gitu ya. Jadi contoh, misalnya Anda berbisnis jualan sepeda misalnya ya, ini contoh saja. Misalnya jualan sepeda balap lah contoh ya. Nah, Anda pengen tahu nih yang diketik orang di Google tentang sepeda balap apa ya gitu ya. Nah, Anda lakukan keyword research ya, riset kata kunci. Anda bisa gunakan tools ini ya, keywordtool.io ya. Anda buka aja di browser Anda ya. Ini halaman web ini ya, keywordtool.io. Ini web based dan gratis ya, keywordtool.io. Nah, ini Anda pilih Google karena Anda mau riset yang dicari orang di Google ya. Nah, Anda ketik aja niche-nya ya, misalnya sepeda balap gitu ya. Misalnya sepeda balap. Nah, kemudian Anda enter. Nah, keluar nih rekomendasinya. Apa sih sebetulnya yang diketik orang di Google terkait tentang sepeda balap gitu. Ternyata orang-orang tuh ya nyari di Google itu nih, sepeda balap jadul ya, sepeda balap bekas, sepeda balap poligon, sepeda balap murah, sepeda balap terbaik, sepeda balap bekas Bandung, dan lain-lain nih. Ada 296 nih. Yang dicari orang-orang di Google nih ya terkait sepeda balap. Oh, jadi Anda sebagai pebisnis penjual sepeda jadi tahu, oh yang dicari orang untuk sepeda balap tuh kata kunci ini, begitu ya. Inilah yang disebut kata kunci ya atau keyword ya. Jadi kata kunci adalah yang diketik orang di Google, begitu ya. Itu disebutnya kata kunci atau keyword ya. Nah, Anda tahu keyword-keywordnya ini ternyata. Ya sudah kalau gitu Anda bikin aja semua jadi artikel, begitu ya. Anda bikin aja semua jadi artikel, yang mana judul artikelnya mengandung keyword-keyword ini. Begitu, sepeda balap jadul, sepeda balap bekas, dan seterusnya. Begitu Anda bikin aja ini semua jadi artikel gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda yang ditemukan terus di Google gitu ya. Jadi ketika ada orang-orang cari sepeda balap jadul gitu, ketemunya artikel Anda di Google karena kan udah Anda bikin jadi artikel ya, begitu. Ketika ada orang-orang cari sepeda balap bekas gitu ya, ketemunya artikel Anda lagi, begitu ya. Ketika ada orang cari sepeda balap poligon, ketemunya artikel Anda lagi, dan seterusnya. Ini semua ya 296 ini Anda bikin aja jadi artikel, begitu ya. Jadi begitu caranya bermain SEO ya. Istilahnya Anda jajah Google lah istilahnya ya. Anda menjajah Google ya, Anda tanam sebanyak mungkin artikel Anda ya, sesuai dengan apa yang dicari orang, begitu. Apa yang dicari orang langsung aja Anda bikin artikelnya gitu di website Anda gitu ya. Orang carinya kan Anda udah tahu kan, dengan riset keyword Anda tahu apa yang dicari orang ya. Ternyata orang tuh cari sepeda balap terbaik misalnya ya. Ya udah Anda bikin artikelnya dengan judul mengandung keyword ini ya, sepeda balap terbaik begitu. Jadi ketika orang nyari sepeda balap terbaik, ketemu artikel Anda. Seperti itu. Dan seterusnya ya. Jadi seperti ini caranya bermain SEO, dan inilah yang saya juga mainkan selama ini begitu ya. Jadi apa yang dicari orang langsung aja dibuat artikelnya seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya bagaimana caranya ya. Secara teori sih tidak susah ya, secara teori tidak susah, cuma prakteknya nanti Anda yang memang harus effort banget ya kalau main SEO ya. Main SEO itu memang harus effort banget ya, Anda harus rajin bikin artikel ya, memang harus effort ya. Oke. Nah, ini salah satu teknik optimasinya ya di dalam artikel yang sudah Anda buat itu ya. Jadi di dalam setiap artikel-artikel yang udah Anda buat itu, Anda sisipkan ini nih antara lain ya. Anda sisipkan internal link gitu ya. Internal link ini adalah link yang mengarah ke artikel lainnya, masih di dalam web yang sama ya. Jadi kalau misalnya Anda datang nih ke sebuah website, misalnya ke Kompas lah ya, atau ke Detik gitu. Kan Anda baca artikel tuh.
Nah, di dalam artikel itu kan suka disisipin link ke artikel lainnya kan. Misalnya di tengah-tengah itu Anda lihat baca juga. Nah, seperti itu ya. Atau simak juga artikel menarik lainnya. Nah, seperti itu. Itu adalah internal link ya. Nah, ini adalah salah satu teknik optimasi dalam SEO ya. Jadi memberikan internal link ya. Nah, kemudian selain internal link, Anda juga mesti kasih di website Anda itu menu related post ya. Related post. Related post itu postingan yang terkait ya. Jadi kalau Anda pernah masuk ke website ya, apapun itu, kan biasanya di bawah artikelnya itu kan suka ada postingan terkait ya, related post. Jadi gambar-gambar artikel yang lain gitu ya, yang bisa Anda klik juga kan gitu kan, suka ada kan, dan memang harus ada ya. Jadi internal link dan related post ini adalah salah satu teknik optimasi yang perlu dijalankan ketika Anda melakukan SEO begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar memancing pengunjung gitu, agar mereka mau mengklik artikel yang lain begitu. Jadi pengunjung itu nggak langsung keluar dari website Anda gitu, melainkan dia betah berlama-lama di website Anda begitu. Itu tujuannya ya, ngasih internal link sama related post ya, biar pengunjung itu nggak langsung keluar nih, tapi dia betah berlama-lama di website Anda gitu, karena dia baca yang lain lagi, seperti itu. Nah, kalau pengunjung Anda itu betah berlama-lama di website Anda, nah website Anda dipandang bagus sama Google, begitu. Website Anda dipandang bagus sama mesin pencari ya, dalam hal ini Google ya. Mesin pencari itu by the way ada banyak ya mesin pencari, ada DuckDuckGo, ada Yahoo ya, dan macam-macam ada banyak ya. Tapi karena yang paling banyak dipakai adalah Google, jadi kalau saya sebut mesin pencari di sini itu maksudnya Google ya. Oke. Nah, lanjut ke sini yaitu ya, ketika pengunjung Anda itu betah berlama-lama di website Anda itu akan dipandang bagus oleh Google gitu ya. Nah, ketika sudah dipandang bagus, ya itu akan mudah naik ke halaman satunya, akan mudah direkomendasikan oleh si Google kepada para pencarinya, begitu ya, begitu. Nah, kalau pengunjung betah berlama-lama, otomatis bounce rate-nya itu rendah ya, dan itu bagus ya. Bounce rate itu salah satu ini ya, salah satu parameter juga dalam SEO ya. Bounce rate itu artinya adalah rasio pentalan gitu ya. Jadi pengunjung yang udah datang nggak langsung mental lagi keluar gitu, melainkan dia betah di dalam web itu gitu. Jadi dengan kata lain bounce rate Anda rendah gitu. Orang-orang nggak langsung mental lagi gitu, melainkan dia betah di dalam web Anda, jadi web Anda dipandang bagus oleh Google seperti itu ya. Oke, jadi itu beberapa ini ya, beberapa poin optimasi yang bisa Anda jalankan. Sebetulnya ada lagi ya, masih ada 8 lagi. Anda bisa simak di buku saya ya. Saya tuh udah nulis ada 9 poin ya, 9 poin optimasi untuk artikel SEO ya. Itu Anda bisa simak di buku saya ya. Ini saya udah nulis soalnya cukup panjang ya tentang SEO di buku saya. Itu di halaman 79 nih. Di halaman 79 itu saya udah jelasin cukup panjang ya tentang bagaimana melakukan optimasi SEO di dalam artikel yang Anda buat seperti itu. Ya, jadi silakan Anda bisa dapatkan buku saya ya untuk kalau Anda ingin belajar lebih lanjut ya tentang SEO dan digital marketing ya. Oke. Oke, seperti itu. Oke, nah yang jelas memang SEO ini tidak instan ya. SEO ini nggak instan. Jadi Anda harus rajin dan konsisten ya untuk membangun website Anda itu ya dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas. Estimasi itu dibutuhkan waktu sekitar ya 3-6 bulan agar website Anda itu naik ke ranking 1 Google. Estimasi ya, bisa kurang, bisa juga, maksudnya bisa lebih cepat naiknya, bisa juga lebih lama. Tentu tergantung persaingan juga gitu ya. Namun biasanya estimasi itu sekitar 3-6 bulan barulah artikel-artikel Anda atau halaman-halaman website Anda itu bisa naik ke ranking 1 Google seperti itu. Memang nggak instan ya, dan Anda memang kalau main SEO itu harus effort banget ya. Tapi kalau udah naik ke halaman 1 Google itu website Anda, wah itu enak banget ya.
enak banget. Jadi SEO itu worth it banget ya untuk diperjuangkan ya. Karena meskipun nggak instan dan effort banget ya, tapi kalau web Anda itu udah naik ke halaman satu Google ya, itu Anda enak banget ya. Itu enak sekali ya. Jadi Anda itu akan kedatangan leads dengan sendirinya. Leads itu calon pembeli ya. Anda akan datang leads dengan sendirinya dan itu enak banget. Anda nggak usah ngiklan lagi aja, calon pembeli datang dengan sendirinya gitu. Karena orang-orang di luaran sana yang googling gitu ya, nggak tahu siapa, di mana, kapanpun ya, tahu-tahu ada aja yang menghubungi Anda gitu ya, bertanya tentang produk atau jasa Anda itu gitu. Karena website Anda udah di ranking 1 Google, apalagi kalau Anda rajin ya, seperti yang saya bilang, setiap apa yang dicari orang langsung aja Anda bikin artikelnya gitu. Wah, peluang Anda ditemukan jadi lebih besar gitu ya. Kalau itu yang terjadi, wah itu enak banget ya. Anda akan kedatangan calon pembeli terus-menerus secara otomatis gitu. Anda nggak usah beriklan lagi, Anda udah kebanjiran order gitu. Karena itulah yang terjadi pada saya gitu ya. Dan seharusnya kalau memang Anda juga tertarik di digital marketing ya, pasti Anda akan main SEO deh. Kalau Anda memang tertarik di digital marketing, mau serius di digital marketing, pasti pada akhirnya Anda nyemplung ke SEO juga dan email marketing ya. Pasti pada akhirnya Anda akan main itu gitu. Dan kalau Anda udah mengalami website Anda ada di halaman satu Google, wah itu udah enak banget ya. Nggak usah ngiklan lagi, pembeli datang sendiri gitu. Anda dihubungi orang terus gitu. Pembeli datang sendiri, entah siapa mereka dari manapun ya. Pembeli datang sendiri dan itu enak banget ya. Seperti itu. Jadi meski nggak instan dan cukup berat ya, karena harus rajin dan konsisten bikin artikel-artikel, tapi hasil yang didapatkan itu loh, itu sepadan banget ya, worth it banget untuk diperjuangkan gitu. Karena Anda nggak usah ngiklan lagi, udah datang sendiri pembeli ya, seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, tips lanjutan dari saya, yang penting ya kalau Anda bermain SEO ya, dalam konteks ingin bertahan lama ya di ranking 1 Google-nya seperti yang terjadi pada saya, yang penting Anda itu terus saja memposting artikel-artikel yang asli dan berkualitas sesuai dengan apa yang dicari orang-orang, seperti yang tadi udah saya jelasin ya. Nah, nantinya website beserta artikel-artikel yang Anda posting itulah yang akan menjadi aset digital Anda untuk selamanya gitu ya. Jadi Anda ngebangunnya sekarang gitu ya, untuk selalu bisa dibaca orang, untuk selalu bisa ditemukan orang, untuk seterusnya begitu ya. Jadi itu website akan jadi aset digital Anda untuk seterusnya. Sekarang itulah yang terjadi pada saya, calon-calon pembeli saya, klien-klien saya semua datangnya dari website ya, dari Google, dari orang yang searching di Google gitu ya, udah datang sendiri aja gitu pembeli-pembeli gitu, dan itu enak sekali gitu ya. Jadi website-website saya sudah menjadi aset digital saya gitu ya. Karena saya tanpa beriklan pun pembeli udah datang sendiri seperti itu. Itulah yang terjadi kalau Anda rajin ya membangun website Anda dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas. Website Anda itu akan menjadi aset digital Anda untuk seterusnya gitu ya. Atau biasa disebut website authority ya. Atau bahasa Indonesia otoritas web ya. Jadi website yang katakanlah punya kekuatan gitu ya, website yang merajai hasil pencarian Google gitu ya, sehingga bisa ditemukan secara otomatis oleh orang-orang, bisa kedatangan pembeli secara otomatis saja begitu ya. Jadi itulah yang terjadi kalau Anda sudah memiliki aset digital website ya. Anda memiliki sebuah otoritas web begitu ya, website authority seperti itu. Oke, jadi Anda nggak beriklan pun Anda tetap kedatangan pembeli terus-menerus gitu ya. Karena udah nangkring di halaman satu Google, apalagi kalau Anda bikin artikelnya banyak, Anda bisa ditemukan orang di berbagai kata kunci pencarian. Wah, itu bagus banget ya. Itu keren banget, bagus banget. Seperti itu, ya. Oke. Jadi kalau dari saya, ya silahkan kalau memang Anda tertarik di bidang digital marketing, pada akhirnya Anda akan main SEO, silahkan Anda bangun website authority Anda ya. Oke. Nah, saya juga ada video tutorial ya, termasuk tentang SEO ini ya, cara prakteknya ya, bikin artikelnya gimana dan lain-lain ya. Itu Anda bisa akses di sini ya, bit.ly/andre459 ya, Anda bisa akses di sini. Itu video tutorial ada ya.
termasuk cara prakteknya tentang SEO yang saya jelasin tadi, ya, dan lain-lain. Ini beberapa ya materi yang ada di video tutorial ini. Silahkan kalau Anda berminat bisa kunjungi ini ya, website ini ya. Oke. Oke, nah jangan lupa juga Anda memiliki buku bestseller ini ya, buku bestseller di bidang bisnis saat ini ya. Silakan Anda dapatkan di gramedia.com bisa ya. Jadi bukunya tinggal dikirim ke rumah Anda gitu. Atau sekarang toko-toko Gramedia juga udah buka ya, mall-mall udah buka. Silakan Anda bisa dapetin langsung di toko-toko Gramedia ya di seluruh Indonesia ya. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi demikian ya presentasi dari saya, sepertinya pas ya waktunya ya, sekitar 40 atau 50 menit ya. Oke. Jadi kita bisa temenan di LinkedIn ya. LinkedIn saya Andreas Agung Bawono, atau Anda juga bisa follow saya di IG ya, di Andreas_Agung_Bawono. Anda bisa simak selengkapnya tentang saya di andreasagung.com. Oke, jadi demikian ya dari saya. Saya kembalikan ke MC ya. Mungkin mau ada tanya jawab, silahkan aja ya. Oke, jadi demikian dari saya. Terima kasih. Oke, Pak Andreas, terima kasih banyak atas pemaparan materinya yang udah diberikan. Sangat-sangat informatif ya, memberikan banyak sekali insight yang berguna buat kita semua. Nah, kalau aku boleh kasih kesimpulannya atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Andreas, ada beberapa poin penting nih teman-teman yang harus teman-teman ingat kembali. Jadi yang pertama itu SEO itu adalah bagian dari digital marketing ya teman-teman, di mana dengan SEO ini kita bisa menciptakan suatu traffic atau mendatangkan audiens ke websitenya kita atau mengunjungi blognya kita. Dan ini tuh sangat penting, SEO itu sangat penting karena bisa sebagai aset digital kita. Jadi ketika kita melakukan SEO itu sama aja kayak kita lagi berinvestasi terhadap bisnis kita ya Pak ya, karena kita Ya. menanamkan poin penting di situ yang bisa kita raih hasilnya tuh di kemudian hari, 6 bulan setelahnya atau beberapa bulan setelahnya nanti teman-teman bakal ngerasain itu di bisnis kalian. Nah, terus untuk SEO ini sendiri kita bisa menggunakan beberapa tools, salah satunya untuk cari keyword, kira-kira keyword apa nih yang pas buat bisnisnya teman-teman, yang menggambarkan produknya secara singkat tapi menarik perhatian konsumennya teman-teman nih. Nah, terus kita bisa juga menggunakan internal link, tadi udah disebutkan, related post, sama kita memasukkan postingan artikel kita supaya bisa diklik dan orang bisa masuk ke artikel kita tersebut. Oke, kurang lebih kayak gitu ya poin-poinnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku sama Mega bakal lanjutin ke sesi Q&A bersama Pak Andreas. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan banget untuk drop pertanyaannya di sini. Kita bakal jawab beberapa pertanyaan sampai waktunya habis ya. Sampai 3:30 kita bakal kasih waktu. Nah, di sini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih. Aku bakal bacain secara berurutan ya. Jadi pertanyaan pertama untuk Pak Andreas dari Dani Pernada. Nah, di sini Dani bertanya bagaimana kalau kita buatnya itu melalui WordPress. Mungkin bisa langsung dijawab aja untuk Pak Agus. Oke, langsung saya jawab ya. Web saya juga WordPress, Pak Dani, Mas Dani ya. Web saya juga semua WordPress, tapi WordPress yang berbayar, jangan WordPress gratisan. Jadi WordPress yang berbayar nih maksudnya saya di hosting saya sendiri gitu, Mas. Jadi di hosting saya sendiri. Jadi bukan WordPress yang Anda blog WordPress gratisan yang nama Anda .wordpress.com. Jangan WordPress yang seperti itu, jangan WordPress yang gratisan, harus di WordPress yang berbayar, di hosting yang berbayar. Jadi Anda beli hosting sendiri yang berbayar, lalu Anda install WordPress Anda di hosting tersebut. Seperti itu. Jadi jangan di WordPress gratisan ya. Kalau di WordPress gratisan akan sulit bersaing dengan web-web yang menggunakan hosting berbayar gitu ya. Jadi platformnya WordPress cuma menggunakan hosting yang berbayar, seperti itu jawabannya. Seperti itu. Oke, semoga terjawab ya untuk Dani Pernada. Jadi WordPress-nya itu jangan pakai nama kita yang pertama, terus kalau bisa jangan pakai yang gratisan, kayak gitu ya. Ya. Terus next pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibantu Mega buat dibacakan.
Oke, ini ada pertanyaan dari Deni AS, Pak. Nah, dia bertanya, nah, jadi apakah jadi seorang penjual jasa penulis dan menulis di salah satu website dapat menjadi orang sukses? Dan apakah yang menjadi writer menjadi sukses seperti yang Bapak bilang? Kak, setiap profesi saya meyakini bisa untuk sukses ya. Setiap profesi apapun saya meyakini bisa sukses gitu. Yang penting sekarang Anda bisa membuat suatu produk atau jasa yang bagus atau tidak gitu. Itu aja sih. Kalau Anda bisa membuat suatu produk atau jasa yang bagus, yang bisa menjadi solusi bagi banyak orang ya. Dengan demikian, ketika Anda bisa menjadi solusi bagi banyak orang, akan tercipta banyak transaksi di sana karena Anda kan jadi solusi nih untuk banyak orang ya. Otomatis akan tercipta banyak transaksi di sana, banyak peminat gitu. Anda mendapatkan banyak peminat, banyak transaksi di sana, ya Anda bisa sukses gitu. Jasa apapun, jasa penulis bisa sukses kalau Anda bisa menciptakan banyak transaksi di sana, begitu. Nah, gimana caranya supaya bisa Anda menciptakan banyak transaksi? Ya Anda bisa jadi solusi nggak untuk orang banyak, begitu. Ya, kalau Anda sebagai seorang penulis, Anda bisa jadi menciptakan solusi bagi banyak orang ya. Anda bisa menciptakan buku misalnya yang bermanfaat bagi banyak orang ya. Anda bisa sukses kan, otomatis banyak transaksi terjadi di sana, banyak yang beli gitu ya. Jadi sekarang kalau memang mau sukses, saran saya tingkatkan kapasitas Anda, tingkatkan skill Anda, keahlian Anda ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa jadi solusi tadi ya, supaya Anda bisa jadi solusi bagi banyak orang ya. Jadi Anda bisa menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan banyak orang, yang bisa jadi solusi bagi banyak orang, supaya tercipta banyak transaksi di sana gitu. Ketika tercipta banyak transaksi, ya Anda sukses. Seperti itu. Dan berlaku untuk profesi apapun. Begitu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Andreas untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Deni ya. Nah, Ya. untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Alif, Pak. Nah, bagi orang awam, jika ingin setting optimasi SEO, apakah harus mengerti bahasa pemrograman? Dulu karena harus ngulik website. Silakan dijawab, Pak. Ya. Jadi gini, tidak perlu mengerti coding karena saya sendiri bukan seorang programmer. Saya bukan seorang programmer. Saya tidak mengerti coding, jujur ya. Jadi tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Dan website saya bisa bertahan lebih dari 7 tahun di ranking 1 Google gitu ya. Jadi yang penting adalah ketika Anda sudah punya website seperti yang tadi saya bilang, Anda isi terus itu website dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas. Ketika websitenya itu terus Anda maintain dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, website Anda itu akan dipandang bagus oleh si mesin pencari. Ketika website Anda sudah dipandang bagus, dengan sendirinya website Anda akan diangkat naik. Kenapa? Website Anda itu yang akan direkomendasikan oleh si mesin pencari bagi pencarinya, gitu loh. Kalau Anda punya web tentang kesehatan, sering Anda posting artikel-artikel yang bagus ya, yang asli berkualitas tentang kesehatan, web Anda itu akan direkomendasikan oleh si mesin pencari kepada para pencari topik kesehatan. Begitu. Dan berbagai topik apapun ya. Anda punya website topik musik, olahraga, apapun. Kalau Anda rutin mengisinya dengan artikel-artikel yang asli dan berkualitas, itu si mesin pencari akan merekomendasikan website Anda itu kepada para pencarinya. Seperti itu. Intinya di situ, poinnya di situ. Seperti itu. Jadi tidak perlu coding-codingan. Saya sendiri nggak pakai coding apapun. Udah terus saja sama artikel-artikel yang asli, berkualitas, yang bagus, bermanfaat. Seperti itu. Seperti Oke, itu. itu untuk menjawab pertanyaan dari Alif ya. Jadi kita nggak perlu paham bahasa pemrograman, apalagi Ya. coding kayak gitu ya. Kalau dari aku sendiri sih banyak banget SEO yang aku tahu mereka itu punya background yang berbeda, bahkan bukan dari marketing atau manajemen kayak gitu. Jadi bisa belajar secara otodidak, contohnya melalui webinar ini ya, Pak ya. Ya. Terus yang penting juga isi artikelnya kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Bella Fatma. Di sini
Bella, pertanyaannya, selain melihat keyword, apakah ada faktor lain yang bisa membantu kita untuk meningkatkan peringkat website kita jika kondisinya produk kita itu memiliki banyak kompetitor besar, sedangkan kita sendiri adalah UMKM, kayak gitu, Pak. Iya. Jadi gini, keyword itu adalah gerbang kita kan untuk untuk membuat kontennya. Kontennya tuh apa yang harus kita buat ya based on riset keyword itu gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dicari orang seperti itu. Nah, selain keyword ada beberapa faktor juga yang bisa membuat web kita itu lebih mudah lah dinaikkan ke atas ya. Antara lain ini ya kecepatan website ya, kecepatan loading website ya. Makanya, nah ini ada teknis lainnya ya untuk masalah kecepatan website ya, antara lain gambar tuh bisa Anda kompres ya, gambar-gambarnya, foto-fotonya bisa Anda kompres ya. Lalu selain kecepatan website itu juga tentang keamanan website ya. Sekarang Google lebih mengutamakan website yang menggunakan sertifikat SSL. Nah, Anda ngerti gak ya tentang sertifikat SSL? Gampangnya gini lah, yang pakai HTTPS, yang secure ya, yang lebih aman bagi pengguna itu yang pakai HTTPS. Jadi Anda harus install SSL itu di website Anda seperti itu ya. Jadi kecepatan loading website, lalu SSL ya untuk secure ya, HTTPS ya. Lalu, tapi yang utama tetap itu, faktor utama adalah konten yang asli dan berkualitas seperti yang saya jelaskan di slide. Itu tetap faktor utama, dari dulu sampai sekarang nggak berubah. SEO dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Faktor utama adalah konten yang Anda sajikan untuk pembaca itu asli dan berkualitas. Itu yang diutamakan untuk dinaikkan, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaan dari Bella. Jadi intinya pastiin loadingnya nggak lama, terus keamanan websitenya terjaga dengan baik, secure, kayak gitu. Nah, terus sekarang ada beberapa pertanyaan yang masuk di chat personal nih, Pak. Coba aku bacain satu persatu dulu ya. Ada 3 pertanyaan ini. Ya, silahkan. Nah, jadi yang pertama, untuk satu website yang baru dibuat dan masih belum dikenali oleh banyak orang, bila menggunakan keyword yang tepat, apakah website saya juga bisa, Pak, muncul di halaman pertama? Oh, bisa banget. Bisa banget. Lah, dulu saya tahun 2014, 7 tahun yang lalu, bahkan kurang ya, 2014 kurang, 2013 kayaknya, 7 tahun lebih yang lalu, bikin website kan juga belum dikenal websitenya, juga dari nol kan semua juga gitu, bukan ujuk-ujuk udah langsung dikenal seperti sekarang kan gitu, ya semua juga dari nol. Jadi kalau Anda semua sekarang yang dari nol, nggak usah berkecil hati, ya semua juga sebelum dikenal ya dari nol juga kan gitu. Jadi jawabannya bisa banget untuk naik gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi, Anda riset keyword ya, keyword apa sih sebetulnya yang dicari oleh orang-orang tentang bidang Anda gitu ya. Lalu silahkan Anda bikin artikelnya, bikin aja semua itu jadi artikel semua ya. Paling enggak Anda posting dalam sehari 1 artikel lah paling enggak ya. Tapi harus asli ya, harus asli, jangan copas punya orang. Kalau copas Anda susah naik, bahkan nggak mungkin naik kalau copas gitu. Google itu lebih menyukai artikel yang asli gitu, bukan lebih menyukai, memang itu aturannya, memang itu algoritmanya Google gitu. Dia akan menaikkan artikel yang asli, termasuk gambar-gambar Anda jangan ambil dari Google juga. Anda berikan gambar yang asli, Anda foto asli dari kamera Anda sendiri gitu. Kalau gambar Anda asli ya dari foto Anda sendiri, itu kan unik tuh, belum ada sebelumnya. Nah, itu prioritas untuk dinaikkan sama Google gitu. Kan unik. Anda jadi di SEO tuh Anda berikan yang unik ya, semuanya tuh unik, jadinya belum ada gitu, sebelumnya belum ada gitu. Maka itu adalah yang akan prioritas dinaikkan. Kalau gambar Anda asli, foto asli, itu akan muncul di Google Image, di halaman satunya Google Image ya. Kan Anda suka cari gambar di Google Image kan? Kalau foto-foto Anda asli, foto-foto Anda yang nangkring di situ ya. Gitu. Jadi harus asli. Pesan saya untuk yang baru punya web,
segera bikin artikel yang asli dan berkualitas, dipostingnya secara konsisten. Gitu, setiap hari posting. Nanti lambat laun web Anda akan mulai dikenal mesin pencari gitu. Dan besoknya kalau Anda bikin artikel akan lebih gampang untuk naik gitu. Seperti itu. Dan untuk membantu website Anda agar dikenali mesin pencari, Anda bisa daftarkan ke Google Search Console ya, ke GSC. Anda udah tahu belum ya tentang GSC? Ke Google Search Console Anda daftarin. Seperti itu. Nanti akan lebih cepat diindeksnya sama Google karena web Anda dikenali sama Google. Seperti itu. Bagi yang belum tahu, ini aja ya, googling aja Google Search Console, nanti daftar aja ke situ, webnya didaftarin ke situ, seperti itu jawaban. Jadi nggak masalah, bisa ya dari nol. Ya. Oke, bisa ya untuk yang kasih pertanyaan tadi, jawabannya sangat bisa, asalkan kalian artikelnya terjamin kualitasnya, nggak kopas, terus menggunakan foto-foto yang nggak dari Google juga, tapi kalian bikin sendiri kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam optimalisasi website, misalkan seperti pemilihan domain, apakah ada saran pemilihan domain yang baik untuk pemula, kayak gitu? Oke, ya. Pada dasarnya faktor utama dalam SEO seperti yang saya bilang tadi adalah di artikel yang asli ya, di konten yang asli dan berkualitas. Jadi Anda kasih inputan yang asli nih, yang unik sama Google, yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah yang prioritas untuk dinaikkan ya. Jadi faktor utama tetap pada akhirnya ya, itu adalah konten yang asli dan berkualitas. Nah, cuma tadi apa pertanyaannya? Tadi, sorry. Rekomendasi domain. Oh iya, domain. Nah, domain ini enggak terlalu ya, enggak masalah Anda domainnya apapun ya, enggak masalah domainnya apapun, tapi kalau sebaiknya domain Anda itu adalah dari merek Anda ya, dari merek Anda. Kalau Anda udah punya merek, misalnya Anda jualan kecap nih, misalnya contoh merek kecap Anda misalnya kecap Sakti gitu ya misalnya. Nah, domain Anda adalah kecapsakti.com seperti itu. Jadi saran dari saya untuk nama domain adalah sesuai dengan nama merek atau nama brand Anda. Itu aja ya, itu aja yang utama. Tapi kalau secara SEO keseluruhan enggak terlalu ngaruh. Domain apapun selama Anda isi dengan konten-konten yang asli dan berkualitas itu bisa naik. Itu bisa naik ya. Tetapi kalau harus merekomendasikan, saya rekomendasikan nama domain sesuai nama brand Anda. Begitu ya. Misalnya Anda jualan bakso Pak Kumis misalnya. Nama domain Anda baksopakumis.com gitu ya, sesuai nama brand saja. Seperti itu. Oke ya, seperti itu. Oke, untuk domain bisa menggunakan nama brand kita sendiri, merek. Oke, sepertinya mungkin ini moderator kita terputus ya untuk ini koneksinya. Aku lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Vina Rizkia Diwijaya, Pak. Selamat sore, saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana tips membuat template website yang SEO friendly ya, Pak? Terutama untuk kita yang baru pemula. Terima kasih. Oke. Anda pakai webnya apa nih? WordPress atau Joomla atau apa ya? Ya, saya anggap WordPress lah ya, karena itu yang lebih banyak digunakan orang itu WordPress, yang berbasis WordPress ya, websitenya. Nah, untuk masalah template, yang penting Anda itu pilih template yang responsif ya. Yang responsif itu perlu Anda ingat. Responsif itu maksudnya bisa menyesuaikan dengan ukuran layar apapun. Itu yang dimaksud dengan responsif. Kalau ini kan masalah template ya. Jadi yang bagus adalah yang responsif. Jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran layar apapun. Jadi ketika Anda buka di laptop, itu website Anda seukuran laptop gitu. Ketika Anda bukanya di smartphone, itu website Anda tiba-tiba jadi fit sesuai ukuran smartphone. Seperti itu. Jadi itu kalau masalah template nomor satu adalah responsif. Jadi bisa menyesuaikan dengan ukuran gadget yang Anda gunakan. Seperti itu. Nah, kalau di WordPress Anda bisa cari aja template yang responsif, Pak. Cari aja template yang responsif di WordPress banyak. Caranya ada keterangannya.
this is responsive theme gitu. Ada keterangannya, tem-tem yang responsif gitu ya. Itu yang penting kalau masalah template. Seperti itu. Oke, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Semoga menjawab untuk Kak Vina. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Kak Riki nih. Boleh bertanya Pak, untuk contoh artikel asli dan berkualitas itu seperti apa ya Pak? Oke, banyak banget. Anda bisa buka website saya di andreasagung.com/artikel ya. Seperti itu contoh artikel-artikel, atau di website-website berita kan banyak banget artikel ya, seperti itu. Kan asli, dia nulis sendiri begitu. Atau di web apapun lah yang Anda biasa baca gitu. Entah Anda baca misalnya web-web kesehatan, web-web olahraga, musik, apapun lah. Itu semua artikel yang asli dan berkualitas. Anda bacanya enak kan? Bisa dibaca oleh Anda gitu. Anda dapat insight dari membaca itu. Itu berarti artikel berkualitas gitu. Dan asli ya asli, itu maksudnya ditulis sendiri gitu. Jadi nggak copas dari tulisan orang gitu. Jadi pakai kalimat Anda sendiri. Seperti itu ya. Jadi ketika itu ditulisnya pakai kalimat Anda sendiri, dan ketika itu memberikan manfaat untuk orang lain, ya itu definisi dari artikel asli dan berkualitas. Seperti itu. Ya. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Riki pertanyaannya. Nah, baik nih teman-teman, karena waktu kita udah terbatas dan juga udah sampai nih ke sesi terakhir, kita sudahi dulu sesi tanya-jawabnya, dan semoga semua pertanyaan yang ditanyakan tadi dapat terjawab, dan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andreas tadi dapat dipahami dengan baik ya. Tapi itu teman-teman yang masih punya pertanyaan, jangan berkecil hati, kan bisa langsung drop aja pertanyaannya di grup webinar kita, ataupun kan bisa berdiskusi langsung nih di forum melalui website scommerce.org. Nah, lalu untuk Pak Andreas mungkin boleh menyampaikan pesan-pesan terakhir Pak kepada partisipan sudah hadir pada sore hari ini. Ya, oke, kalau pesan dari saya ya, kalau Anda ingin serius di digital marketing ya, kalau dari saya, Anda mulailah buat website Anda sendiri gitu ya. Karena memiliki website sendiri itu akan memiliki banyak keuntungan bagi bisnis Anda gitu ya. Nama brand Anda bisa naik ya. Kemudian kalau punya website sendiri juga optimasinya bisa banyak banget. Anda bisa optimalkan banyak banget, bisa Anda pasang Google AdSense, bisa Anda main affiliate marketing ya kalau punya website sendiri ya. Dan sebagainya. Ada banyak keuntungan deh kalau Anda punya website sendiri. Nah, kalau saran dari saya, kalau memang Anda serius di digital marketing, mulailah Anda memiliki website Anda sendiri. Kemudian ketika Anda sudah punya website Anda sendiri, Anda jalankan SEO ya. SEO itu adalah, saya bisa bilang SEO adalah aktor utamanya dalam digital marketing ya, itu adalah SEO. Karena yang sudah dijalankan dari dulu ya, sejak era awal internet itu ada, belum ada sosmed. Nah, Anda bayangkan waktu internet marketing zaman dulu ya, tahun 90-an, tahun 95, 96, awal 2000-an kalau di Indonesia ya. Itu belum ada sosmed. Nah, gimana pemasaran digital? Ya SEO dan email marketing. Ya dua ini aktor utamanya digital marketing dari dulu, sekarang dan seterusnya gitu. Inilah yang abadi, SEO ya, web marketing ya, SEO dan email marketing gitu. Nah, jadi pesan saya ya, setelah Anda punya website, lalu Anda optimasi SEO ya, supaya website Anda itu bertengger di halaman 1 Google, Anda jadi punya aset digital ya, yang bisa datengin pembeli terus-menerus secara otomatis saja, nggak usah ngiklan pun pembeli datang sendiri gitu ya, kalau Anda udah jalanin SEO ya. Nah, setelah itu Anda lakukan list building ya, kumpulin database tuh, traffic yang datang Anda kumpulin sebagai database. Kumpulin data email mereka ya, Anda pasang form di website Anda ya, form, kumpulin data email mereka untuk Anda apa? Jalankan email marketing gitu. Itulah sebetulnya ya digital marketing ya, yang sejati, yang abadi ya. Seperti itu. Oke, jadi itu aja dari saya. Create web Anda, jalankan SEO, kumpulkan email, jalankan email marketing. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pak Andreas.
Nah, teman-teman, sebelum kita tutup acara kita pada sore hari ini, aku punya beberapa informasi penting juga yang harus kalian simak dengan baik ya. Jadi, seperti yang udah diinfokan sebelumnya, teman-teman yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir sesi nanti dan mengikuti syarat dan ketentuan yang akan dikirimkan di kolom chat berhak untuk mendapatkan e-sertifikat. Selain itu, SKMS juga punya program nih, di mana kalian bisa mengikutinya dan join secara gratis, yaitu program online course dan resellernya ACE. Untuk info lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Sylvie. Silakan Sylvie. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Andreas Agung udah mengisi materi hari ini ya bersama sudah kasih webinar yang sangat-sangat informatif banget buat kita semua. Semoga materi yang disampaikan Pak Andreas bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman sekalian, materinya bisa berguna dan bisa langsung dipraktekin yang pasti ya. Nah, di sini sebelum kita tutup acara hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi nih buat teman-teman. Jadi bagi kalian yang udah ikut webinar ini dari awal sampai akhir, benar yang dibilang Mega nanti tadi, kalian bakal dapat e-certificate. Nah, tapi e-certificate ini harus kalian ikuti juga terms and condition-nya ya teman-teman. Nah, untuk terms and condition-nya udah di-share oleh admin di grup chat, nanti juga bakal di-share juga di grup WA. Terus yang kedua, aku mau infoin ke teman-teman kalau kalian di sini bisa dapetin e-certificate tambahan dan kalian bisa akses online course gratis, ya ini online course in e-commerce management with Asia Commerce. Jadi pas banget nih teman-teman, kalian udah belajar mengenai SEO, terus kalian sekarang dapat kesempatan buat langsung praktekin SEO itu di e-commerce nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat ikut online course, yang pasti online course-nya gratis, bisa langsung daftar aja, nanti bakal di-share juga link untuk online course-nya. Untuk ikut online course ini, kalian bisa juga ikutin event kita, event yang ada bakal diselenggarain hari Sabtu ini. Jadi pantengin terus grup chat-nya karena kita bakal share event-nya di grup chat tersebut. Terus jadi online course ini sangat-sangat membantu kalian ya. Bagi kalian itu yang mau upgrade skill secara gratis, terus mau praktekin juga bisnis e-commerce tanpa modal melalui program resellernya yang akan aku infoin lebih lanjut setelah ini. Dan di online course ini kalian bisa belajar mengenai reseller, belajar mengenai e-commerce, terus digital marketing, ada juga SEO dan social media ads segala macamnya yang terkait seputaran online selling bisa kalian dapetin di situ ya. Nah, untuk info event resellernya yang bakal diselenggarain hari Sabtu ini, kalian bisa join juga secara gratis, bisa buka websitenya Ace di Ace Commerce Indonesia, bisa langsung masuk ke websitenya, pilih menu event, dan daftar di situ ya teman-teman. Nah, terus buat kalian yang tertarik buat join program resellernya kalian bisa juga download langsung aplikasi Asia Commerce di iOS ataupun Android karena udah tersedia di dua-duanya. Kalian bisa langsung download aja buat akun di aplikasinya, isi data yang diminta, terus verifikasi melalui email, dan yang terakhir, step yang paling penting jangan lupa untuk upload KTP supaya kita bisa memverifikasi data teman-teman sekalian. Nah, dengan langkah-langkah tadi, kalian udah bisa nih jadi reseller dan bebas memilih produk yang kalian inginkan. Kalian bisa explore juga nih produk-produk apa yang sekarang lagi hype, lagi banyak demand-nya di pasaran, kayak gitu ya teman-teman. Nah, aku rasa informasi dari aku cukup sekian ya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi dokumentasi kali ya, Mega ya? Iya nih, untuk sesi dokumentasinya boleh dibantu dengan Vina. Dan untuk Sobat S boleh nih ya di on cam dulu, dan biar kita bisa lihat wajah-wajah Sobat S yang udah hadir di webinar pada sore hari ini. Kita tunggu 1 menit ya, buat siap-siap dulu. Boleh banget nih teman-teman, kita tunggu sampai 10 menit lah ya. Nah, udah pada on cam, banyak banget ternyata yang udah aktifin kameranya. Nggak apa-apa kalau nggak pakai virtual background, yang penting on cam aja nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau siap-siap dulu, mau rapihin rambut segala macam, boleh kita kasih waktu dulu.
Oke, aku rasa udah eh, bisa langsung kita dokumentasiin aja ya. Boleh, Vin? Oke, aku hitung ya. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih buat Vina udah dibantuin dokumentasi. Nah, nanti dokumentasinya bakal kita posting di Instagramnya S-Commerce. Nah, buat teman-teman yang udah on cam, mana tahu ada wajah-wajah kalian yang bisa eksis di Instagramnya S. Sekali lagi, aku mau sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman sekalian, Sobat S yang udah hadirin webinar kita kali ini. Nantiin terus webinar kita di sesi-sesi selanjutnya, bakal ada webinar yang kece-kece lagi. Dan yang paling dekat adalah event kita di hari Sabtu ini, ada di jam 2. Silakan daftar melalui website kita. Dan aku sekali lagi menyampaikan terima kasih untuk Pak Andres Agung. Ya, sama-sama. Sangat-sangat Terima informatif, kasih. informasinya Terima sangat-sangat kasih. membantu kita. Kita Sama-sama. sebagai MC dan moderator pun merasa terbantu ya Mega ya dapat materi SEO ini. Ya, Oke, terima mungkin kasih. itu aja Sama-sama. dari aku. Ada yang mau ditambahin lagi dari Mega? Udah sih, udah itu aja ya, karena waktunya juga udah hampir habis. Nah, untuk teman-teman, aku mengucapkan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menghadiri webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Andreas yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing materi dan ilmu-ilmu baru. Dan semoga buat Sobat Is bisa langsung mempraktekkan nih ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan tadi. Nah, sekarang kita sudahi dulu ya untuk webinar kita pada sore hari ini. Dan terima kasih untuk kalian semua dan sampai jumpa di webinar kita berikutnya.